The New Gate adalah game VR MMORPG yang memungkinkan pemainnya bisa berpetualang bebas. Namun, tidak lama setelah peluncurannya, game tersebut berubah menjadi game kematian, di mana semua pemain tidak bisa logout. Untuk menyelesaikan game ini, seorang pemain bernama Shin terus bertarung di garis depan. Meskipun kelasnya pandai besi, ia selalu meningkatkan level dan kemampuannya hingga akhirnya berhasil mengalahkan bos terakhir. Berkat perjuangannya, tantangan dalam game ini pun dinyatakan selesai. Semua pemain kini bisa logout dan keluar dari game tersebut. Namun, saat Shin hendak logout, hanya dirinya saja yang tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Lingkungan di dunia itu masih sama seperti di dalam The New Gate. Tetapi, karena terlihat sangat realistis, Shin belum bisa memastikan apakah dirinya masih berada di dunia game. Ketika dia mencoba menampilkan layar, Shin menemukan bahwa statistik karakternya meningkat drastis. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan tombol logout dan tidak ada koneksi ke jaringan. Sejak saat itu, Shin berasumsi bahwa dirinya berada di dunia lain. Meskipun demikian, Shin tidak terganggu dengan kondisinya. Dengan tenang, dia segera mengeluarkan suatu item untuk mencari jalan menuju markas lamanya. Tak berselang lama, dia pun sampai ke markasnya. Setibanya di sana, dia langsung melawan seekor monster yang menyerang seorang perempuan bernama Tiera. Setelah itu, Tiera memberitahu Shin bahwa tempat ini dikelola oleh gurunya yang bernama Shuni Riser. Shuni adalah elf berambut perak yang dulu menjadi karakter pendukungnya. Shin ingin sekali bertemu dengannya, tetapi karena Tiera masih menganggapnya sebagai orang asing, dia hanya bisa menitipkan pesan saja. Setelah mengobrol dengan Tiera, Shin menyadari bahwa latar waktu saat ini adalah 500 tahun sejak game itu diselesaikan. Sebagai tanda terima kasih karena sudah memberinya banyak informasi, Shin pun memberikan koin emas yang sangat berharga kepada Tiera. Shin mengatakan mungkin koin itu akan berguna untuk elf seperti Tiera. Diberi benda berharga seperti itu membuat Tiera sangat bahagia. Tetapi saat Shin menyinggung mengenai rasnya, Tiera tampak murung karena elf berambut hitam itu dianggap sebagai simbol malapetaka. Tiera bilang karena rambut hitamnya, monster sering menyerang dan dia diusir dari desanya. Dulu, Tiera memiliki rambut perak, tetapi terkena suatu kutukan sehingga rambutnya menjadi hitam. Mengetahui hal tersebut, Shin segera melakukan sesuatu untuk menghapus kutukannya. Dengan demikian, Tiera bisa bebas keluar tanpa takut diincar oleh monster lagi. Tiera sangat berterima kasih kepadanya, karena gurunya belum akan pulang. Tiera pun memberinya surat pengantar yang bisa membantunya dalam perjalanan. Dengan surat tersebut, Shin bisa memasuki wilayah kerajaan dan terbebas dari pemeriksaan. Beberapa saat kemudian, Shin pergi ke serikat untuk mendaftar menjadi petualang. Karena membuat kartu serikat butuh waktu seharian, maka saat Shin menunggunya, seorang petugas datang menghampirinya. Petugas itu bernama Selika. Bersama ketua serikat, mereka ingin memastikan keaslian surat pengantarnya karena itu adalah benda yang sangat berharga. Untuk mencegah terjadinya pencurian, Shin diminta untuk menghancurkannya. Tapi karena Tiera sudah mempercayakan itu padanya, Shin berjanji akan menjaganya dan tidak akan mengecewakannya. Kemudian saat menjalankan misi mencari tanaman, dia tak sengaja bertemu monster berlevel tinggi. Karena serangan biasa tak ada yang mempan, dia pun mematikan pembatas kekuatannya dan mengalahkan monster itu dengan sekali serangan. Akibat serangan Shin, pedang yang digunakan oleh monster tersebut terlempar hingga ke kastil. Hal ini membuat orang-orang di dalam kastil mengalami kepanikan karena pedang itu menimpa salah satu kamar. Saat Shin kembali ke kota, dia melihat sekelompok orang yang mengalami luka parah. Menurut seorang penjaga, mereka diserang oleh Skullface di wilayah hutan utara. Selain itu, seseorang juga mengatakan dia melihat pedang yang terbang dari arah utara lalu kemudian menghantam kastil. Mendengar hal tersebut, Shin menyadari bahwa insiden itu disebabkan oleh dirinya. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun agar tidak menarik perhatian. Setelah itu, Shin melapor kepada Selika bahwa Skullface di dekat kerajaan sudah dikalahkan olehnya. Dengan tenang, dia juga menyerahkan permata yang dijatuhkan sambil memberi penjelasan tentang monster tersebut. Skullface bukanlah musuh yang mudah dikalahkan, sehingga Selika sangat terkejut saat mendengar laporan tersebut. Menurut temannya Selika, setidaknya petualang membutuhkan
peringkat B untuk bisa mengalahkannya. Selain itu, karena Shin mengatakan bahwa monster itu levelnya lebih dari 300, Els berasumsi Shin punya kekuatan setara dengan party petualang berperingkat A. Shin tidak membantahnya, tapi dia meminta mereka merahasiakannya karena dia tak ingin menarik perhatian. Kemudian, Selika membawa permata itu untuk dianalisis, sementara Shin akan beristirahat dan makan di kedai makanan. Pada saat yang sama, Shin didekati oleh petualang bernama Wilhelm. Karena penampilannya seram dan latar belakangnya yang misterius, biasanya orang-orang tidak berani berurusan dengannya. Namun, karena Shin tidak menunjukkan rasa takut padanya, mereka bisa menjadi akrab. Di sisi lain, ketua serikat dan para petinggi di kerajaan sedang membahas masalah Skullface yang baru dikalahkan. Setelah menyelidikinya, mereka mulai menghubungkan masalah ini dengan adanya pedang yang menimpa kastil. Pihak serikat sudah mengetahui identitas orang yang mengalahkan Skullface tersebut, tapi mereka tidak membeberkannya karena diminta merahasiakan identitasnya. Sore harinya, Shin menikmati makanan jalanan. Ketika ada anak kecil yang memperhatikannya, dia memberikan sebagian makanannya sehingga anak itu merasa senang. Anak kecil tersebut bernama Millie. Dia adalah anak dari panti asuhan yang dijaga oleh Wilhelm. Ketika Millie hendak pulang, dia berbisik meminta kepada Shin untuk menolong rubah di hutan utara. Karena belum ada pekerjaan mendesak, Shin memutuskan untuk pergi ke hutan itu. Namun, sebelum melakukannya, dia pergi ke tempat Tiara karena ada sesuatu yang ingin disampaikan padanya. Supaya Shuni bisa lebih mudah dalam mengingatnya, dia memberikan pedang bulan biru, salah satu pedang kuno yang dibuat oleh Shin dan Shuni dengan material dari monster langka. Selain pedang, Shin juga memberikan item sihir berbentuk surat. Meski hanya sepihak, surat itu bisa dipakai mengirimkan pesan secara singkat. Namun, karena ada sesuatu yang menghalanginya, dia minta bantuan kepada Tiara untuk menggunakannya. Setelah itu, Shin pergi ke hutan utara. Saat menelusuri jalan menuju kuil, dia menemukan rubah yang sekarat akibat racun dan kutukan. Shin pun segera menyembuhkan rubah tersebut. Namun, ketika kondisi rubah itu sudah membaik, tiba-tiba saja ada banyak monster yang mengepungnya. Dalam kondisi tersebut, Shin tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Sambil melindungi rubah, dia berusaha melawan monster-monster itu sampai semuanya dikalahkan. Rubah kecil yang diselamatkan oleh Shin ternyata bukan hewan biasa, melainkan elemental atau monster tingkat tinggi dalam permainan. Karena rubah itu ingin ikut, Shin memutuskan untuk menjalin kontrak dengannya supaya rasnya tidak ketahuan. Selain itu, mereka juga bisa terus bersama tanpa mengejutkan orang-orang. Beberapa saat kemudian, Shin melapor ke serikat. Setelah mengetahui kemampuannya, resepsionis di serikat itu saling berebut untuk mendengar laporannya. Untungnya, karena Selika dan Sirika itu saudara kembar, salah satu dari mereka ada yang mengalah sehingga Shin bisa melapor dengan aman. Ketika melihat papan pengumuman, Shin menemukan misi yang menarik perhatiannya. Misi tersebut diajukan oleh orang dari panti asuhan. Jadi, Shin memutuskan untuk mengambilnya sekalian ingin menemui Millie. Awalnya, pihak panti asuhan tidak terlalu mempercayainya. Tetapi, ketika Millie bertemu dengannya, para pengasuh langsung beranggapan bahwa Shin bukan orang jahat. Pihak panti asuhan menyebutkan bahwa mereka sedang mencari pengguna skill tertentu. Meskipun terdengar mustahil, mereka ingin meminta bantuan untuk mewariskan skill penyucian. Ternyata Shin sudah mengetahui bagaimana caranya. Tergantung kondisinya, Shin mengatakan bersedia membantu. Tapi syaratnya dia ingin diberitahu tentang kekuatan Millie dan informasi yang mereka miliki. Karena Millie sudah mempercayainya, Sister menerima syarat tersebut. Dia menjelaskan bahwa Millie memiliki gelar pembaca bintang yang membuatnya bisa melihat gambaran masa depan. Namun, jika kekuatannya sampai ketahuan, pasti ada orang jahat yang mengincarnya. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai cara agar informasi tentang kekuatannya tidak bocor. Ketika sedang duduk di depan panti asuhan, seorang gadis yang tinggal di sana bertanya apakah Shin yang akan menolong mereka. Karena tidak mengerti dengan pertanyaannya, Shin memintanya untuk bercerita. Kemudian, gadis itu menjelaskan bahwa tidak ada pendeta di gereja ini, sehingga mereka harus menyerahkannya kepada pendeta lain untuk mengambil alih. Sayangnya, pendeta baru itu memiliki sifat yang buruk. Dia berencana menghancurkan panti asuhan hanya untuk memperkaya diri. Asalkan cucu pendeta sebelumnya yang mengambil alih, panti pasti bisa diselamatkan. Tetapi syaratnya dia harus memiliki skill penyucian untuk diangkat menjadi pendeta. Beberapa saat kemudian, Shin dipertemukan dengan cucu pendeta tersebut. Dia adalah sister muda bernama Rasya. Meskipun masih muda, Shin tetap bersedia membantunya untuk mendapatkan skill penyucian. Tidak lama kemudian, William datang
datang ke panti asuhan. Dengan tatapan dingin, dia langsung mempertanyakan tujuan Shin datang ke sana. Shin menjelaskan semuanya dengan jujur, dan karena Millie sudah percaya padanya, Wilhelm tidak bisa memprotesnya lagi. Sedangkan mengenai cara mendapatkan skill tersebut, Rasya harus mengalahkan 200 undead sambil membawa bola suci. Agar tujuan itu bisa tercapai, Shin akan melemahkan undead tersebut dan Rasya akan menghabisinya. Karena Shin adalah orang baru yang tidak dikenal oleh banyak orang, Wilhelm awalnya tidak percaya padanya. Namun, setelah mereka mengobrol dan menunjukkan surat pengantar dari kuil bulan, Wilhelm mempercayainya karena dia juga memiliki surat tersebut. Keesokan harinya, mereka mulai memasuki daratan hantu. Ketika para undead berdatangan, Shin dan Wilhelm melancarkan serangan sehingga Rasya bisa menghabisinya dengan mudah. Serangan tersebut terus dilakukan sampai malam, membuat level Rasya naik banyak hingga dia merasa ketakutan. Pada saat yang sama, pasukan kerajaan sedang melawan Skullface berlevel tinggi. Ketika pasukan tak bisa menghadapinya, Shuni segera datang dan mengalahkan Skullface itu dengan cepat. Selain membantu mengalahkan Skullface, Shuni juga menyempatkan diri untuk memulihkan pasukan yang terluka. Meskipun sudah banyak membantu, ia tetap merendah diri dan memuji usaha keras yang dilakukan para pasukan. Setelah itu, Shuni bergegas pergi ke tempat lain untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Shin yang sedang membantu Rasya membantai monster telah mencapai tahap akhir. Setelah mengalahkan 200 undead, sekarang Rasya telah memenuhi syarat untuk menerima skill yang baru. Namun, saat hendak istirahat, tiba-tiba terjadi situasi yang tak terduga. Mereka melihat para monster sedang menyatukan energi dan berubah menjadi Raja Undead. Monster sekuat itu bisa menjadi ancaman bagi sebuah negara. Dengan mudahnya, monster itu menghancurkan penghalang yang dipasang oleh kerajaan. Sebelum monster itu menyerang, Shin dan yang lainnya segera melarikan diri. Tetapi karena posisi mereka sudah terkepung, maka Shin memutuskan untuk melawannya sendirian. Sementara itu, Wilhelm diminta untuk pergi dan membawa Rasya ke tempat yang aman. Wilhelm awalnya tidak mau menurutinya, tapi saat Shin menunjukkan kekuatan aslinya, ia sepakat untuk pergi tapi akan meminta penjelasan darinya saat pulang nanti. Setelah membuka jalan untuk Wilhelm, Shin langsung menghabisi undead yang mengepungnya. Melihat ada kilatan cahaya di depannya, Shuni yang sedang mencarinya langsung mendekati arah cahaya tersebut. Menyadari ada seseorang yang datang, Shin langsung menghampirinya. Kemudian saat keduanya bertatap muka, Shuni tiba-tiba mendekat dan memeluknya dengan erat. Pertemuan itu membuat Shuni menangis bahagia. Dia benar-benar tidak menyangka jika Shin akan kembali lagi. Shin mengatakan ada banyak hal yang mau dibicarakan, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, mereka harus membereskan monster-monster itu terlebih dahulu. Dengan menggunakan skill gabungan, mereka menciptakan lingkaran sihir besar untuk memurnikan para undead di sekitar hutan. Untuk mengalahkan rajanya, Shin menebas tubuh undead tersebut dengan menggunakan serangan pedangnya. Setelah semua musuh dikalahkan, Shin mengajak Shuni berbicara sebentar. Dia ingin mengetahui peristiwa yang terjadi setelah bos terakhir dikalahkan. Shuni menceritakan bahwa dungeon itu sendiri lenyap seketika, membuat karakter pendukung yang lain panik karena mereka yang seharusnya menghilang tetap ada di dunia ini. Kemudian mereka pun pergi mencari Shin. Namun karena terjadi kekacauan di setiap benua, mereka memutuskan untuk bergerak secara terpisah. Setelah menceritakan hal itu, Shuni bertanya kepada Shin tentang rencana selanjutnya. Shin mengatakan bahwa ia berencana pergi ke Tanah Suci. Kalau bisa menemukan caranya, dia juga berniat untuk pulang. Mendengar hal itu membuat Shuni bersedih, tetapi dia tidak bisa menghentikannya karena sejak awal sudah menduganya. Shuni mengatakan bahwa meskipun awalnya dia adalah karakter pendukung, ia masih memiliki semua ingatan sejak dunia ini masih berbentuk game. Namun saat itu dia hanya bisa mengamati dan tak bisa bertindak secara mandiri. Ketika matahari mulai terbit, mereka menghentikan obrolan tersebut. Supaya reuni mereka tidak rusak, Shin mengajaknya untuk berpesta setelah pulang ke kuil bulan. Selain itu, Shin juga harus bergegas menyusul temannya karena bisa repot kalau kejadian ini dilaporkan ke serikat. Pada saat yang sama, pasukan kerajaan sedang mengamati bekas pertempuran semalam. Mereka ingin mengetahui sosok orang yang bertarung di tempat itu dengan mengamati pedang yang ditinggalkan olehnya.
Setelah mengamati pedang dan kerusakan yang ditimbulkan, mereka menyadari bahwa pedang itu milik seorang pandai besi di kuil bulan. Namun, karena kabar tentang pandai besi itu sudah lama tidak didengar, mereka belum bisa memastikan kebenarannya. Di sisi lain, Wilhelm meminta Shin untuk menjelaskan semua hal tentang dirinya, dan karena dia memaksanya untuk berkata jujur, Shin pun mengatakan kebenaran bahwa dia adalah Hagyuman dan juga masternya Sunny. Menurut Wilhelm, ada beberapa catatan yang menjelaskan tentang Hagyuman, termasuk kekuatan dan keahliannya yang luar biasa. Karena catatan tersebut, bahkan ada yang memperlakukannya sebagai dewa. Bagi Shin, hal itu sangat merepotkan. Namun, dia tidak akan berhenti melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang pandai besi. Setelah itu, mereka mengantarkan Rasya pulang. Setibanya di depan gerbang kota, Shin memberikan item untuk mengirimkan pesan supaya Wilhelm bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Wilhelm tidak ingin orang lain terlibat dalam masalahnya, tetapi karena Shin sudah memahami konsekuensinya, dia menerima item tersebut dan berjanji akan menggunakannya jika diperlukan. Kemudian, Shin dan Sunny pulang ke kuil bulan. Saat itu, Tiara belum mengetahui hubungan Shin dengan gurunya. Ketika diberitahu bahwa Shin adalah manajer di tempat itu, dia sangat terkejut karena manajer kuil bulan itu adalah Hagyuman legendaris. Tiara awalnya sulit mempercayai hal ini, namun karena gurunya sendiri yang mengatakannya, dia tidak lagi meragukannya. Setelah itu, mereka mengadakan makan malam bersama. Karena hari ini sedikit spesial, Sunny membuat berbagai masakan dari bahan berkualitas. Ketika sedang tidur, Shin merasakan sesuatu yang hangat, lembut, dan juga wangi. Saat diperiksa, ternyata Sunny sedang tidur di sampingnya sambil memeluknya. Hal ini membuat Shin sangat terkejut, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun karena Sunny sedang meneteskan air matanya. Mungkin dia sangat merindukannya karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Pagi harinya, Sunny sudah tidak ada di dalam kamarnya, tetapi Shin kembali dibuat terkejut karena Yuzuha berubah wujud menjadi manusia. Agar tidak terjadi masalah, Shin segera memberinya pakaian yang biasa dipakai oleh elemental. Ketika Yuzuha dibawa ke dapur, Sunny langsung memuji penampilannya. Karena Yuzuha sudah bisa berubah jadi manusia, Sunny bilang dia akan menyiapkan piring untuk satu orang lagi supaya bisa ikut sarapan. Setelah sarapan, Shin bertanya pada Yuzuha apa yang dia ketahui tentang kejadian 500 tahun lalu. Dikarenakan orang-orang jarang mendatangi kuilnya, Yuzuha tidak mengetahui apapun. Yuzuha bilang dia hanya berjamur seperti biasa, lalu menahan kerusakan saat terjadi bencana alam di sekitarnya. Setelah merasa sakit karena terlalu banyak berjuang, dia beristirahat di dalam kuil dan Shin muncul menolongnya di saat terakhir. Shin bilang dia bisa menolong Yuzuha berkat Mili yang memberitahunya. Oleh karena itu, dia menyarankan Yuzuha untuk berterima kasih kepada Mili saat mengunjunginya. Pada saat yang sama, Sunny membicarakan topik yang serius. Dia ingin Shin supaya segera menemui Girard yang sudah lama menunggunya. Sebagai rekan lamanya, Shin pasti akan menemuinya, tetapi dia akan pergi dengan santai karena ada yang ingin dipastikan olehnya. Setelah sekian lama tidak keluar rumah, Tiara kebingungan dalam memilih pakaian. Setelah menemukan pakaian yang cocok, dia segera menemui Shin untuk pergi ke kota bersama-sama. Tak berselang lama, mereka tiba di area kota. Saat tiba di sana, Tiara tampak sangat bahagia seperti anak kecil yang baru pertama kali bermain ke taman. Shin kemudian mengajak Tiara ke serikat petualang. Meskipun akhir-akhir ini dia tidak mengambil misi di serikat, pihak serikat memberikan kenaikan peringkat sebagai imbalan karena pernah mengalahkan School Vice tingkat atas. Setelah memberi kenaikan peringkat, Selika menanyakan siapa perempuan yang bersamanya. Shin menjelaskan bahwa Tiara adalah teman perjalanannya. Selagi berada di sana, dia ingin mendaftarkan Tiara menjadi petualang. Seketika, sikap Selika berubah drastis. Dia mengira Shin dan Tiara sedang berpacaran karena datang sambil bergandengan tangan. Untuk mengalihkan perhatian, Shin menanyakan misi yang menuju wilayah Varnid. Setelah dicarikan, dia pun mengambil misi mengawal pengembara yang akan datang ke tempat tersebut. Sebelum pergi menjalankan misi, Shin dan Tiara menggunakan waktu luangnya untuk berkeliling kota. Mereka juga menyempatkan sedikit waktu untuk bertemu anak-anak yang berada di panti asuhan. Setelah kartu petualang Tiara sudah dibuat, Shin berteleportasi ke depan kuil bulan untuk memindahkannya. Dengan demikian, dia bisa pergi berpetualang tanpa perlu memikirkan masalah keamanan. Setelah mengamankan toko, Shin dan Tiara langsung menjalankan misi pengawalan.
pengawalan. Dengan ditemani oleh petualang lain, mereka langsung berangkat naik kereta kuda yang dimiliki oleh pengembara bernama Nak. Sementara itu di dalam kastil, raja bersama para pengikutnya sedang membicarakan laporan tentang kuil bulan yang hilang. Menurut pendapat raja, hilangnya bangunan tersebut bukan hanya masalah bagi kerajaan, sebab itu adalah toko misterius yang sudah berdiri ratusan tahun. Selama di perjalanan, Shin bilang ada baiknya mereka saling berkenalan lagi sambil mengungkapkan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, mereka bisa lebih mengenal dan memahami kelebihan satu sama lain. Gayen adalah petualang peringkat A yang ahli dalam berpedang. Subaki adalah petarung peringkat E yang bisa memakai sihir pendukung peningkat kecepatan. Sementara itu, Tiara merupakan seorang alkemis yang bisa memakai busur dan pedang. Tapi karena baru mendaftar, dia masih berada di peringkat G. Sedangkan Shin mengaku sebagai samurai peringkat E. Dari perkenalan tersebut, bisa dipastikan bahwa kelompok itu kebanyakan terdiri dari petualang berperingkat rendah. Meski demikian, mereka punya kemampuan di luar dugaan. Ketika ada bandit yang menghadang, Shin dan yang lainnya mampu melawan mereka satu persatu dan mengalahkannya tanpa kesulitan. Namun, karena para bandit itu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Shin tak bisa mengendalikan emosinya sehingga Tiara harus melakukan sesuatu untuk menenangkannya. Setelah para bandit dikalahkan, pemimpinnya segera ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Meskipun terjadi pertarungan hebat, berkat pengawalan para petualang, Nak bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai bukti telah menyelesaikan misinya, Nak memberikan sebuah gulungan yang bisa mereka tunjukkan kepada serikat untuk menerima imbalan. Setelah urusannya di serikat selesai, mereka langsung berpamitan. Gayen dan Subaki berniat segera pergi ke wilayah Kilmon, sedangkan Shin dan Tiara akan pergi menuju wilayah Farnid. Dikarenakan jaraknya cukup jauh, Shin berencana akan berpergian dengan naik kereta kuda. Tanpa menunggu lama, dia langsung membeli kereta yang paling mewah dan nyaman digunakan. Pada saat yang sama, Sunny memberi kabar bahwa urusannya di kerajaan sudah selesai. Dia bilang seisi kastil dibuat panik karena bangunan kuil bulan tiba-tiba menghilang. Saat mengetahui Shin sedang membeli kereta kuda, Sunny mengatakan bahwa dia akan mencarikan monster untuk menarik kereta tersebut. Sementara itu, Shin lanjut berkeliling mencari penginapan. Kebetulan ada seorang pedagang yang merekomendasikan penginapan bagus. Namun, meski hanya melihatnya saja, mereka menyadari bahwa tempat itu pasti mahal. Walau begitu, Shin tetap memilih untuk menginap di sana. Tiara juga tidak keberatan karena penginapan tersebut cukup terkenal, maka tak ada salahnya mereka mencoba. Keesokan harinya, Shin kembali mengunjungi bengkel untuk memeriksa kereta yang dibelinya. Agar kereta itu semakin nyaman, Shin memutuskan untuk memodifikasinya dengan menambahkan pegas dan mengubah poros rodanya. Pada saat yang sama, Sunny memberitahu Shin bahwa dirinya baru saja tiba dan sedang menunggunya di hutan dekat gerbang. Dia bilang akan menunjukkan monster yang dijinakkan. Karena itu adalah monster jenis langka, Shin dan Tiara tidak bisa berkomentar banyak. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Sunny memang luar biasa. Meskipun wujudnya menakutkan, ternyata monster itu cukup jinak. Sunny juga bisa memerintahkannya untuk berubah wujud menjadi lebih kecil. Monster itu diberi nama Kagero. Sebagai binatang suci, dia memiliki kemampuan berkomunikasi dengan binatang suci lain seperti Yuzuha. Dengan begini, mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Meskipun Kagero membawa kereta dengan sangat cepat, kereta itu tidak bergetar sama sekali sehingga penumpang merasakan kenyamanan. Menurut Sunny, performanya jauh lebih baik daripada kereta kuda milik kerajaan. Saat dalam perjalanan, Kagero bercerita kepada Yuzuha bahwa keluarganya dibunuh oleh petualang dan hanya dia yang selamat. Ketika dia mencoba melarikan diri, ada gadis elf yang menolongnya. Dan Kagero sangat yakin bahwa gadis elf tersebut adalah Tiara. Tiara ingat bahwa dia memang pernah menyelamatkan hewan. Karena itu, Sunny memutuskan untuk menyerahkan kontraknya dengan Kagero dan dialihkan kepada Tiara. Setelah melakukan perjalanan selama sehari semalam, mereka tiba di daerah Farnid. Saat tiba di sana, mereka langsung disambut oleh anak buah Jirard, mantan penguasa di tempat tersebut. Jirard sangat menantikan kedatangannya. Dia tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan tuannya setelah sekian lama menghilang. Saat Shin berkunjung ke kediamannya, Jirard memperkenalkan Shin kepada penerusnya serta orang-orang yang dipercayainya. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu untuk bernostalgia, membicarakan tentang masa-masa petualangan bersama. Jirard ingin membicarakan tentang dirinya yang telah mendirikan negeri ini. Tetapi, karena Shin sudah mendengar cerita itu dari Sunny, Jirard sedikit kecewa karena
karena tidak bisa memamerkannya lagi. Sebagai gantinya, Gerard meminta kepada Shin untuk menceritakan kisah tentang dirinya. Kemudian, setelah Shin menceritakan perjalanannya, Gerard memaklumi mengapa dia sulit untuk ditemukan. Setelah itu, Gerard ingin membahas masalah yang serius. Dia mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Saat mendengar kabar tentang Shin dari Sunny, Gerard merasa bahwa waktu yang berhenti di dalam dirinya sudah mulai bergerak, seolah sedang menunggunya untuk datang kembali. Oleh karena itu, sebelum ia meninggal, Gerard ingin mewujudkan keinginannya. Dia ingin sekali bertarung 1 lawan 1 dengan Shin yang merupakan pejuang terkuat. Mendengar keinginan tersebut, Shin berasumsi mungkin Gerard ingin mati dalam pertempuran sebagai seorang pejuang. Meski demikian, Shin menerima permintaan tersebut dan setuju untuk berduel dengannya dalam beberapa minggu ke depan. Gerard kemudian memberitahu hal ini kepada yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sehari kemudian, mereka pergi ke area hutan yang dapat digunakan untuk bertarung. Sementara itu, yang lainnya berdiri di atas tebing untuk menyaksikan duel itu dari jarak jauh. Tak berselang lama, Shin dan Gerard segera melaksanakan duelnya. Saat keduanya hendak menyerang, langsung terjadi ledakan besar yang menyebabkan kerusakan. Padahal mereka sedang melakukan pemanasan, tapi dampak yang dihasilkan benar-benar mengerikan. Saat Sunny mengamatinya, dia berkata bahwa dirinya juga pasti akan kesulitan jika lawannya adalah Gerard. Setelah bertarung beberapa saat, Shin dan juga Gerard mulai menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dengan menggunakan wujud binatang, kecepatan dan kekuatan serangan Gerard tiba-tiba meningkat dalam waktu singkat. Namun, serangan seperti itu masih belum cukup kuat untuk mengalahkan lawannya. Setidaknya, Shin dibuat kewalahan karena harus menangkis semua serangan secara beruntun. Hal ini membuat Shin tersadar bahwa Gerard ingin melawannya dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, dia juga akan melayaninya dengan sekuat tenaga. Tekanan energi yang terlalu kuat membuat senjata mereka berdua menjadi hancur. Kemudian, Gerard memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan kejutan dari belakang. Namun, sesaat sebelum menyerang, tiba-tiba saja Gerard melemah dan tak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Sepertinya dia telah mencapai batasannya dan sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Sebagai permintaan terakhir, Gerard ingin supaya Shin menunjukkan seluruh kekuatannya. Tanpa banyak komentar, Shin menuruti keinginannya hingga Gerard meninggal dengan perasaan bahagia. Shin sudah menyelesaikan semua tugasnya. Namun, dia baru sadar bahwa kehilangan teman itu ternyata sangat menyakitkan. Melihat tuannya bersedih, Sunny segera menemaninya supaya penderitaannya sedikit berkurang. Sehari setelah menghadiri acara pemakaman Gerard, Shin berencana menemui rekan lamanya yang namanya Subaid. Karena elf itu sangat mencolok, maka sebelum mereka berangkat, Sunny dan Tiara memakai penyamaran menjadi ras setengah hewan. Setelah itu, mereka mengunjungi tempat menginap para perwakilan dari tiap negara. Shin harus menemui Subaid di tempat tersebut karena Subaid adalah raja pertama dari kerajaan naga. Namun, menurut informasi dari Sunny, kini Subaid sudah putus hubungan dengan keluarga kerajaan sehingga bisa menghabiskan waktunya dengan bebas. Saat Shin dan teman-temannya menunggu di ruang tamu, Subaid langsung menghampiri mereka sambil menunjukkan sikap patuh terhadap Shin. Dengan sepenuh hati, Subaid mengungkapkan rasa senangnya atas kepulangan Shin dan menegaskan akan kembali ke sisinya untuk menjadi tombak dalam mengalahkan musuh. Merasa kurang nyaman dengan formalitas tersebut, Shin memintanya untuk tidak bersikap terlalu formal. Dalam reuni ini, Shin ingin supaya mereka bisa mengobrol dengan santai. Sebelum pertemuan berakhir, Shin memberikan senjata kepada Subaid. Kemudian, Shin dan teman-temannya melanjutkan kegiatan mereka dengan mengambil misi untuk meningkatkan peringkat. Namun, saat hendak menyelesaikan misi, Shin tiba-tiba menerima pesan bahwa ada panggilan dari istana kerajaan. Agar tidak menimbulkan masalah, Shin terpaksa kembali ke kerajaan sebelum menaikkan peringkatnya. Dengan menggunakan kristal teleportasi, Shin dan kedua rekannya langsung berpindah ke kerajaan Beirut. Lalu, mereka mengunjungi serikat petualang untuk membahas soal panggilan dari kerajaan. Saat menanyakan hal itu kepada Selika, ternyata Selika tidak mengetahui rincian tentang pemanggilan tersebut. Namun, karena Shin bukan petualang biasa, Selika sudah menduga bahwa kerajaan pasti akan memanggilnya. Tidak lama kemudian, ketua serikat mempertemukan Shin dengan seorang penyihir. Penyihir tersebut bertanggung jawab dalam menganalisis permata yang dulu diserahkan oleh Shin kepada serikat. Dari hasil analisanya, penyihir tersebut menyimpulkan bahwa permata itu berkaitan
bertepatan dengan pedang yang terbang ke istana. Karena pedang tersebut menimpa kamar milik putri kedua, insiden itu menjadi keributan besar sehingga membutuhkan penyelidikan mendalam. Ketua Serikat tidak bisa terus-menerus menutupi kebenaran. Mereka hanya bisa pasrah jika Shin dicurigai sebagai pelakunya. Untungnya, Shin punya surat pengantar dari kuil bulan, sehingga situasi yang dialaminya tidak mengarah pada hal buruk. Namun, Shin harus tetap pergi ke istana karena yang memanggilnya adalah Rion, sang putri kedua kerajaan. Ketika Shin membahas undangan itu dengan teman-temannya, Sunny berpendapat mungkin itu undangan untuk menjadi pejabat atau menikahi bangsawan kelas atas. Untuk menolaknya, Sunny menyarankan agar Shin memakai alasan sudah bertunangan dengannya atau dengan Tiara. Keesokan harinya, Shin menemui putri Rion di dalam istana. Awalnya, Rion sangat mencurigainya, tetapi setelah sedikit mengobrol dan menggunakan skill intuisinya, Rion menyatakan bahwa Shin tidak memiliki niat buruk padanya. Meski demikian, Rion tak bisa mengabaikan Shin begitu saja. Bertemu dengan orang kuat membuatnya sangat tertarik untuk berduel dengannya. Tanpa menunggu lama, Shin langsung diajak ke titik teleportasi. Mereka akan berteleportasi ke arena latihan agar bisa berduel sepuasnya. Sebenarnya, titik teleportasi itu adalah teknologi kuno. Putri sendiri tidak mengetahui mekanismenya karena sihir tersebut telah lama hilang. Setelah keduanya memilih senjata, mereka memulai duel. Dalam duel ini, Rion berniat menguji kemampuan Shin untuk kemudian merekrutnya menjadi bagian dari pasukannya. Namun, Shin sejak awal tidak ingin bergabung dengannya, sehingga dia membatasi status dan kekuatannya agar setara dengan lawannya. Di tengah pertarungan, Shin dan Rion menggunakan skill penguatan, mengakibatkan tidak adanya perbedaan kekuatan di antara keduanya. Satu-satunya hal yang bisa menentukan kemenangan mereka hanyalah kemampuan berpedang. Namun, ketika Rion hendak menyerang, pedangnya sudah mencapai batas kemampuannya. Berhubung senjata lawannya sudah rusak, Shin pun memanfaatkan situasi ini untuk mengakhiri duel. Lagi pula, mereka sudah mendapat gambaran bahwa kekuatannya setara dengan putri Rion. Setelah mengetahui kemampuannya, Shin ditawari jabatan setara jenderal. Lalu, tanpa ragu Shin menolaknya dengan alasan lebih cocok menjadi petualang. Kemudian, saat Shin dan Rion kembali ke titik teleportasi, mereka tiba-tiba mengalami insiden yang tidak terduga. Dalam keadaan tak sadar, Kardinal Grell menggunakan kristal teleportasi untuk mengirim Shin dan Rion ke wilayah Tanah Suci. Shin bisa saja kembali dengan berteleportasi, tetapi karena tidak ingin diketahui oleh pihak kerajaan, dia memutuskan memakai cara lain untuk keluar dari situasi tersebut. Karena posisinya tiba-tiba berpindah, Sunny sangat khawatir majikannya akan menghilang lagi. Oleh karena itu, dia segera menghubungi Shin dengan menggunakan telepati. Selagi Sunny menghubunginya, Shin pun menjelaskan situasi yang dialaminya dan meminta bantuan Sunny untuk menyelesaikan masalah di istana. Dalam perjalanan menuju istana, Sunny memberi tahu Tiara bahwa permasalahan kali ini disebabkan oleh Demon, monster yang terlahir dari Misama dan memiliki kemampuan memanipulasi manusia. Ketika berada di gerbang istana, Shuni menggunakan skill kamuflase untuk menyelinap masuk ke dalam penjara. Dia berencana untuk menolong korban dan menghilangkan efek status manipulasinya. Kebetulan, monster yang menjadi pemicunya juga sedang menunggu di sana. Shuni langsung membasmi monster tersebut dan menjelaskan semuanya kepada raja. Setelah permasalahan di kerajaan selesai, Shuni dan Tiara segera berangkat ke kota benteng Balmel untuk menemui Shin. Sambil mencari jalan keluar, Rion memberitahu Shin bahwa Tanah Suci itu adalah kota yang hancur akibat peristiwa kejatuhan agung. Meskipun Rion baru pertama kali datang ke sini, dia menyatakan bahwa hanya kelompok orang kuat saja yang bisa mengalahkan monster di tempat ini. Shin tidak ingin membiarkan Rion mengetahui kemampuannya. Namun, karena tempat ini dipenuhi dengan teka-teki, Shin terpaksa harus menjadi pemandunya. Berdasarkan pengetahuannya dalam dunia game, mereka tidak bisa melewati jalan pintas karena akan dipaksa kembali ke lokasi semula. Jadi, selama mereka bisa mengalahkan monster dan menemukan bola cahaya, mereka akan bisa keluar tanpa masalah. Namun, karena semua monster di tempat itu berlevel tinggi, Shin terpaksa ikut bertarung. Monster pertama yang mereka hadapi adalah tipe Undead. Saat monster itu mulai menyerang, Shin segera menggunakan senjata dari dalam item box-nya untuk menghentikan serangan sihirnya. Lalu, Rion memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkannya dengan sekali tebasan. Setelah monster kalah, Rion langsung
langsung menanyakan pedang yang digunakannya. Meskipun Shin berusaha untuk tidak terlihat mencolok, setiap hal yang disembunyikannya malah membuat Rion makin tertarik padanya. Tak berselang lama, mereka berhadapan dengan slime berukuran besar. Karena mengira itu adalah slime biasa, Rion langsung maju untuk melawannya. Padahal itu adalah monster berlevel tinggi yang kebal terhadap serangan fisik. Karena kecerobohannya, Rion hampir ditelan oleh slime tersebut. Meskipun Shin bisa melepaskannya dengan mudah, monster itu harus segera dikalahkan karena bisa mengejar mereka kemanapun mereka pergi. Untuk mengalahkannya, Shin mengerahkan serangan api sampai intinya terlihat. Lalu, Rion segera menghancurkannya dengan tebasan yang presisi. Berkat kerjasama mereka, situasi itu bisa teratasi. Tetapi, tantangan yang harus mereka hadapi masih belum berakhir. Saat akan melewati gerbang, mereka terhalang oleh telur raksasa. Tak lama kemudian, monster di dalam telur itu tiba-tiba keluar seakan tahu ada musuh yang sedang mendekat. Monster tersebut bernama Griffon. Jarak antara Shin dengan monster itu masih cukup jauh, tapi serangan Griffon masih bisa menjangkaunya sehingga Shin harus melompat untuk menghindarinya. Karena mendekatinya akan sulit, Shin menyarankan Rion untuk memberikan serangan kejutan dari belakang. Sementara Shin akan memancing Griffon untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika perhatian Griffon sudah teralihkan, Rion segera menebas bagian lehernya. Lalu Shin langsung menghabisinya dengan serangan sihir api miliknya. Shin sangat yakin bahwa dia sudah mengalahkannya. Tetapi ternyata monster itu mampu beregenerasi meskipun kepalanya telah dihancurkan. Karena kondisi ini, Shin memutuskan untuk melawannya dengan serius. Agar Rion tidak menyadarinya, Shin memerintahkannya untuk mencari mekanisme membuka gerbang saat dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya, Griffon berhasil dikalahkan. Shin dan Rion dapat melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui Shuni di balik wilayah pegunungan. Saat berkemah di dataran tinggi yang tandus, Shin dan Rion melihat segerombolan monster bergerak menuju wilayah Balmel. Untuk mencegah terjadinya serangan besar-besaran, Shin dan Rion mempercepat perjalanan mereka untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin setempat. Sementara Rion menemui penguasa, Shin melaporkan kepada ketua serikat bahwa dia melihat gerombolan monster menuju Balmel. Untuk memperkuat laporannya, Shin menunjukkan surat pengantar dari kuil bulan dan menjelaskan bahwa rekannya juga sedang menemui penguasa. Ketua serikat mempercayai perkataannya. Setelah militer mulai bergerak dan perintah dikeluarkan, mereka akan segera mengevakuasi warga. Setelah berbicara dengan ketua serikat, Shin bertemu dengan Beret, salah satu karakter pendukung teman lamanya saat dunia ini masih berupa game. Dalam percakapan mereka, Beret memberikan informasi penting. Dia bilang bahwa selain Shin, masih ada mantan pemain lain yang hidup di dunia ini. Selain itu, Beret juga menunjukkan daftar player killer yang masih menjadi ancaman hingga saat ini. Dikarenakan Shuni enggan membagikan informasi sepenting ini, Beret beranggapan mungkin Shuni telah mengkhianatinya. Shin berniat menanyakan masalah ini kepada Shuni, tapi karena Shuni sangat terkenal dan sibuk sepanjang hari, Shin tidak sempat berbicara dengannya. Setelah menyusun strategi untuk operasi pencegahan, seluruh pasukan kota ditempatkan di luar benteng. Ketika gerombolan monster mulai terlihat, Shuni melancarkan serangan sihir berskala besar untuk meratakannya. Meskipun terkena serangan dahsyat, para monster masih berdatangan. Karena Shuni tak dapat melakukan serangan serupa secara terus-menerus, jadi Shin terpaksa harus turun tangan untuk mengatasi gelombang serangan yang selanjutnya. Selain mereka berdua, Tiara juga mampu melancarkan serangan yang sangat kuat. Tetapi, dia tak bisa melakukannya secara sembarangan karena menguras banyak energi. Sambil menunggu energinya pulih, Shin memberi kesempatan kepada para kesatria untuk berkontribusi dalam pertempuran ini. Namun, saat monster yang lebih kuat mulai berdatangan, dia memerintahkan mereka untuk mundur karena serangan ini bisa mengenai mereka. Kali ini, Shin menggunakan perlengkapan yang tidak biasa. Selain mengenakan armor lengkap, dia menggunakan senjata terkutuk sebagai senjata utamanya. Dengan senjata tersebut, dia mampu mengalahkan semua musuh seolah dilahap oleh sabitnya. Pada akhirnya, operasi pencegahan berjalan dengan lancar. Semua monster dikalahkan tanpa ada korban jiwa. Shin dan Tiara tidak ingin berlama-lama berada di sana, tetapi mereka harus ikut upacara penghargaan yang diadakan oleh penguasa. Meski kurang menyukainya, tapi dalam acara tersebut, Shin mendapatkan banyak kesempatan mengobrol dengan Shuni. Malam itu, Shuni menjelaskan mengapa dia merahasiakan informasi penting dan mengungkapkan perasaannya.